Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Erlina, salah seorang guru IPA di SMP Negeri 3 Kota Solo, Sumatera Barat. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi pengukuran objek IPA. Kali ini kita akan membahas beberapa alat ukur besaran pokok, yaitu alat ukur panjang dan alat ukur massa. Alat ukur panjang yang pertama dan paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah mistar atau penggaris. Alat ukur panjang yang pertama adalah penggaris atau mistar. Mistar atau penggaris merupakan salah satu dari macam-macam alat ukur panjang yang sudah sangat umum digunakan. Biasanya penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar dengan dimensi yang standar atau kecil. Skala paling kecil yang dipunyai oleh penggaris adalah 0,1 cm atau 1 mm. Artinya penggaris bisa mengukur panjang benda paling kecil 0,1 cm atau 1 mm. Lalu alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong, di mana jangka sorong ini lebih teliti dibandingkan penggaris. Alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong juga digunakan untuk mengukur panjang benda, tapi lebih teliti daripada penggaris atau mistar. Jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Selain itu bisa juga untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang, misalnya tabung. Nilai skala terkecil untuk jangka sorong adalah 0,1 mm. Di sini yang dimaksud adalah angka yang terkecil yang bisa diukur oleh sebuah jangka sorong. Berbeda dengan penggaris yang hanya bisa mengukur paling kecil 1 mm, jangka sorong bisa mengukur panjang benda paling kecil 0,1 mm atau 0,01 cm. Inilah kelebihan dari jangka sorong dibandingkan dengan penggaris. Selanjutnya kita lihat bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama, rahang dalam. Terdiri dari rahang geser dan rahang tetap, fungsinya untuk mengukur bagian dalam seperti diameter lubang atau celah. Bagian yang kedua itu adalah rahang luar. Terdiri dari dua rahang juga, yaitu geser dan tetap. Fungsinya untuk mengukur bagian luar seperti diameter, lebar, atau panjang sebuah benda. Bagian ketiga, tangkai ukur kedalaman. Fungsinya untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. 4. Skala utama. Fungsinya untuk menyatakan hasil ukuran utama. Biasanya dinyatakan dalam satuan cm atau inci. Umumnya panjang skala utama 15 sampai 17 cm. 5. Skala nonius. Fungsinya untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter atau inci. Lalu yang terakhir, baut pengunci. Fungsinya untuk menahan rahang pada tempatnya agar objek bisa ditahan atau tidak terlepas dan skala tidak bergeser saat akan mengukur. Kemudian kita lihat lagi skala pada jangka sorong. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bagian dari jangka sorong adalah skala. Ada dua jenis skala. Yang pertama itu skala utama, fungsinya untuk menyatakan hasil ukuran utama. Lalu ada skala nonius, fungsinya untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Bagaimana hasil pengukuran akhir pada jangka sorong? Hasil pengukuran jangka sorong adalah angka skala utama ditambah angka di skala nonius. Alat ukur yang ketiga adalah neraca. Ukur besaran pokok yang ketiga adalah neraca
atau yang sering kita kenal dengan nama timbangan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas khusus neraca Ohaus, yaitu salah satu neraca yang umum digunakan di labor IPA. Neraca Ohaus adalah salah satu alat ukur massa benda yang memiliki ketelitian 0,01 gram dan mempunyai kapasitas beban maksimal yang bisa ditimbang 311 gram. Neraca Ohaus punya bagian-bagian, yaitu pertama, tempat beban, merupakan wadah yang akan dipakai untuk meletakkan benda yang akan diukur massanya. Lalu yang kedua, tombol kalibrasi, merupakan sebuah tombol atau knob yang berfungsi sebagai pengkalibrasi neraca Ohaus sewaktu alat tersebut akan digunakan. Lalu yang ketiga, lengan neraca, merupakan lengan yang terbagi dari skala dengan ukuran yang sudah ditentukan. Jumlah lengan pada neraca Ohaus tersebut bisa 2, 3, atau 4, dan masing-masing lengan mengarah pada skala dan satuan yang tidak sama. Bagian yang keempat, pemberat atau anting, merupakan sebuah logam yang tergantung pada lengan. Pemberat ini bekerja sebagai penunjuk hasil pengukuran massa suatu benda. Anting ini juga bisa digeser-geser dan pada setiap lengan memiliki keseimbangannya tersendiri. Bagian yang terakhir, garis atau batas, atau biasa disebut titik nol. Garis di sini adalah sebagai titik pada tahap penimbangan. Selanjutnya, cara membaca skala hasil penimbangan. Ini salah satu contoh atau gambar dari sebuah neraca, lengan neraca. Ada lengan depan, lengan tengah, atau lengan belakang. Terdapat 3 lengan. Kemudian lengan belakang menunjukkan angka 40 gram. Lalu lengan tengah menunjukkan angka 500 gram. Lengan depan menunjukkan angka 2,4 gram. Maka hasil pengukuran adalah penjumlahan dari semua angka yang terdapat pada masing-masing lengan. 500 gram tambah 40 gram tambah 2,4 gram. Sehingga hasil pengukurannya adalah 542,4 gram. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.